Saudara yang kasih dalam Tuhan, pada malam hari ini kita belajar firman Tuhan di dalam kitab Rut. Di dalam kitab Rut ini biasanya kita belajar tentang hal Rut. Tetapi pada malam hari ini kita tidak belajar dari perkara Rut, saudara. Tetapi adalah belajar daripada peranan Naomi. Supaya kita tahu mengapa peranan Naomi di dalam kitab Rut ini ditonjolkan, karena Allah punya rencana di dalam kehidupan setiap keluarga daripada anak-anak Tuhan itu masak dan matang. Jadi Allah kalau mempunyai rencana tidak pernah gagal. Tetapi manusianya kerap kali tidak mampu untuk melaksanakannya. Maka dari itu kita belajar pada malam hari ini peranan Naomi. Di dalam kitab Rut pasal yang pertama, mari kita cari kitab Rut. Jadi kalau saudara ambil Hakim-Hakim terus belakangnya Rut. Kitab Rut ya. Sudah semua? Di dalam Rut pasal pertama, mulai kita baca ayat pertama sampai ayat yang ke-5. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Sampai di sini. Kalau kita perhatikan saudara, Elimelek ini asalnya dari mana? Betlehem Efrata. Tuhan Yesus asalnya dari mana? Betlehem Efrata. Saudara tahu bahwa Elimelek ini orang yang kaya atau orang yang miskin? Kaya raya. Sebab di dalam ayat yang ke-20 dikatakan, atau 21 yang jelas, dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Jadi Elimelek ini orang kaya atau orang miskin? Nah, ini kita belajar saudara. Allah mempunyai rencana di dalam kehidupan keluarga daripada Elimelek yang kaya raya ini, karena Tuhan itu punya rencana yang istimewa di dalam keluarga Elimelek ini. Tetapi Elimelek ini, dia pada waktu tinggal di Betlehem Efrata, di sana terjadi kelaparan. Padahal kalau kita perhatikan, Allah menuntun bangsa Israel dari Mesir ke tanah Kanaan. Tuhan mengatakan apa? Tanah Kanaan penuh dengan air susu dan madu, tanah yang penuh dengan kelimpahan. Tetapi mengapa ada kelaparan? Demikian juga kita kerap kali menjadi orang Kristen. Yesus berkata, aku datang untuk memberikan domba-dombaku hidup berkelimpahan. Tapi kenyataannya orang Kristen kelimpahan semua enggak? Enggak. Kadang-kadang diberkati, kadang-kadang ambles, lupis.
Padahal Yesus berjanji hidup orang anak-anak Tuhan hidup penuh dengan kelimpahan. Kelimpahannya itu terus menerus enggak? Harusnya terus. Tapi kenyataan kita tidak mampu bisa bertahan. Karena apa? Ternyata kalau diberkati banyak, orangnya jadi empat daratan. Ini soalnya. Karena apa? Berkat tambah banyak, kesibukan tambah banyak, lupa sembahyang. Nah, pada waktu kami dalam keadaan yang kekurangan, sembahyangmu banyak enggak? Tuhan berkati si Tuhan, firman-Mu berkata lu, Engkau datang untuk memberikan hidup berkelimpahan. Lalu Tuhan mendengar doa saudara. Tuhan berkata, kasihan anakku tak berkati, belas. Berkatnya tambah lama, tambah banyak. Sibuk berkat atau sibuk sembahyang? Sibuk berkat. Kalau kira-kira kalau sibuk berkat sembahyangnya kurang enggak? Ya kalau kurang lalu Tuhan lihat dari atas bagaimana? Lu anakku kok enggak pernah datang ya? Wah dilihat, wah sibuk berkat. Kalau diberkati banyak malah enggak pernah datang. Kalau gitu lebih baik dipencet sedikit. Nah, kalau dipencet mulai datang. Nah, kalau datang Allahmu seneng enggak? Pantesan dipencetin terus. Tapi kalau saudara diberkati, tambah datang, tambah diberkati, tambah menyingkirkan waktu untuk Tuhan, berkatnya tambah enggak? Saudara tahu, ini yang kami keluarga alami. Kalau tambah dapat berkat banyak, waktu yang buat sembahyang tambah banyak. Sebabnya apa? Ya berkat asalnya dari Tuhan. No. Jadi tambah lama, tambah banyak. Enggak bakal kekurangan berkat, saudara. Naik, terus naik. Luar biasa. Dan Allah kita itu menyatakan bahwa firman-Nya itu ya dan amin. Saya dulu pada waktu anak saya menyatakan lulus SMA, mengatakan begini, Pak, saya berdoa. Saya kalau boleh sekolah di Bandung, saya sekolah di Bandung, Bapak. Tapi kalau tidak boleh, kalau tidak diterima di Bandung, saya keluar negeri. Nah, saya sebagai orang tua ini, sebagai seorang penginjil, ya kadang-kadang itu lalu masuk dalam pikiran ini, keluar negeri? Berapa biayanya? Iya toh? Tapi saya sudah ngajar anak saya untuk hidup di dalam iman dan percaya. Masa sekarang bilang, jangan gitu dong nih, lah ya gak bisa toh. Saya bilang, amin. Tapi kadang-kadang ya mikir, amin, ya amin nanti biayanya berapa? Terus saya sembahyang, Tuhan, Engkau yang dulu janji memanggil aku jadi hamba-Mu. Sekarang anakku berjalan dengan Engkau dan berkata, kalau tidak diterima di Indonesia, dia keluar negeri. Nah, pada waktu itu tes. Setelah tes, dia merasa bilang, gampang nggak Pak tesnya. Lah saya ya ayam. Saya pikir gini, sudah sip. Lalu saya berdoa sama Tuhan, sama istri, sama anak-anak, karena habis tes, terus habis itu kita mau liburan. Nah, kita berdoa, Tuhan, kita liburan kemana? Tuhan berkata, Australia. Loh, wah Australia kan banyak Tuhan, uangnya mahal. Aku sanggup biayai kamu. Ya sudah, saya kalau katakan kepada istri sama anak, Australia, puji Tuhan, wah keluar negeri kita, jalan-jalan lagi. Lalu pergi, saudara tahu, berkat itu mengalir 10 juta. Bawa ke Australia, pikirnya toh anaknya perempuan ini tesnya sudah sip, nanti sekolah ke Bandung. Sudah jalan-jalan ke Australia sebulan, uangnya sudah ludes, pulang, lihat pengumuman, tidak diterima. Wah, pada waktu udah diterima, saya tanya dia, terima nih? Enggak tuh Pak. Nah terus dia ini, ya keluar. Wah, lawangnya ludes sih. Keluar kemana ini dia? Ya sudah, saya bilang, ayo sembahyang. Tuhan,
ini kemana? Tuhan berfirman, kamu keluar negeri. Wah, kemana ini Tuhan? Lalu anak saya bilang, ya Pak, nyari temanku yang mau ke Amerika. Amerika lagi, saya bilang, wah tuh 1.000 US dollar lagi sebulan. Lalu kemudian saya bilang, oke, saya pergi ke Jakarta sama dia. Saya selalu berdoa, Tuhan, Kau yang menetapkan sekolahnya di mana? Kau yang menetapkan. Sampai di tengah jalan, anak ini itu bisa kepengen kencing, gak bisa ditahan. Lalu dia bilang, Pak, aku sudah kepengen kencing, gak bisa ditahan. Lalu cari siapa? Papa punya teman yang paling dekat di sini mana? Itu di daerah Senayan, saudara. Wah ya tempatnya Om Tony, saya bilang. Ya sudah, ke sana Pak, yuk. Gak kuat kok Pak, kalau pergi ke Bayoran masih lama. Belok saya masuk ke tempat saudara kita Tony Rahmat, teman-teman. Terus saya bilang, maaf, tolong mau ke belakang. Kamu mau kemana ini sekeluarga ini? Mau pergi ke Kebayoran menemui teman anak saya yang pergi ke Amerika. Kenapa? Anak mau pergi kemana? Mau ke luar negeri. Kenapa tidak ke negeri ke Belanda saja? Hah? Belanda? Belanda itu lumayan loh, murah loh. Dan pendidikannya bagus itu. Mau masuk apa toh? Arsitektur. Sudah Belanda sana, teknik sana, di Delft. Lalu saya bilang, mak, di dalam hati saya, Belanda. Waduh, Belanda. Padahal tidak pernah mikir, sudah. Lalu anak saya keluar dari kamar mandi, saya bilang, Pak Tony bilang, ini Belanda. Hah? Belanda? Wah, tidak pernah belajar Belanda ya Om. Tidak pernah belajar bahasa Belanda. Lalu apa terjadi saudara? Masuk ke mobil lagi, sembahyang lagi. Lalu anak saya berkata begini, Pak, yuk pulang, tidak jadi ke teman saya ke Kebayoran. Kenapa? Tuhan berkata, Belanda. Loh, jadi kalau gitu tadi kamu kalau kepengen kencing itu tidak kebetulan ya? Tidak, itu memang diperintah Tuhan supaya kita mampir ke sini. Sebab jawabannya itu di sini Pak. Ya sudah, pulang saya. Udah pulang, sampai ke rumah, kita berdoa. Lalu saya bilang, coba nih, cek lagi nih, itu kan mungkin perasaanmu. Kamu berdoa puasa, papa doa puasa, kita cek, jangan bicara, nanti jawaban Tuhan bagaimana. Oke, dia doa puasa, 3 hari, saya doa puasa. Kemudian Tuhan berkata, aku perintahkan anakmu ke Belanda. Karena aku punya rencana di dalam diri anakmu dan segala-galanya. Oke, saya bilang. Tapi engkau bicara juga kepada anakku Tuhan. Akhirnya dia bilang, pasti Belanda. Saya bilang, oke. Apa terjadi saudara? Kita kerap kali itu memikirkan perkara-perkara yang jauh, yang menyenangkan, yang memampukan kita. Kenapa? Kalau dia ke Belanda, belum pernah selama hidupnya les bahasa Belanda. Dan tidak dapat bahasa sedikit pun tidak tahu. Padahal ibunya pinter Belanda. Tapi anaknya tidak pernah bisa. Saya sendiri ya tidak bisa. Nah, pada waktu itu, walah bagaimana ya nih, tidak pernah sekolah Belanda. Lah papa, Tuhan bilang gitu ya sudah nurut apa? Ya sudah. Kenalan tidak punya. Tiket belum punya. Bayangin saudara. Lalu akhirnya saya katakan, Tuhan ini bagaimana, berangkat kapan? Tanggal 20 saya masih KKR di Gedong Gelora di Bandung. Tuhan berkata, 21 selesai KKR, berangkat. Waduh, belum punya tiket loh Tuhan. Itu tanggal 15 saudara tahu. Lalu saya ke travel cari tiket. Travel bilang apa? Penuh, tidak ada seat dan tidak ada tiket, semua penuh. Akhirnya saya sudah saksikan bahwa Tuhan itu luar biasa. Pulang Tuhan berkata, ada. Lalu saya balik lagi ke tempat travel itu. Pak, kata bapakku ada. Lalu si punya travel bingung gini. Bapakmu siapa? Pikirnya presiden. Bapakku yang di surga. Lalu dia bilang, oh, tak percaya dia. Saya bilang, Pak,
ada tiket 2 ke Holland, saya dan anak saya. Pesawat apa? SQ, Singapore Airlines. Wah, itu pesawat yang paling laris dan mesti penuh setengah tahun sebelumnya. Tak mungkin. Saya bilang, mungkin. Karena bapakku yang ngomong. Wah, saya bicara sama orang yang tidak normal, dia bilang. Lalu saya bilang, biarpun kamu katakan tidak normal, tetapi Allahku normal. Akhirnya saya bilang gini saja Pak, daripada bertengkar, Bapak telepon ke Jakarta, ke agen. Kalau tidak ada, teleponnya saya yang bayar. Kalau ada, Bapak yang bayar. Dia bilang, oke. Dia telepon. Besok saya langsung dapat introkal dari Singapore Airlines. Tidak melalui travel itu. Dia berkata, ada tiket 2 orang untuk Pak Cipto sama Indriati anaknya. Segera kirim uang untuk terima tiketnya. Bayangin. Saya tanya, bagaimana bisa ada? Persis telepon introkal Bapak, telepon Bapak dari travel datang. Persis di depan itu 2 orang mengundurkan diri. Allah ngatur segala waktu, tempat itu tepat pada waktunya. Lalu pada waktu mau berangkat, saudara tahu, saya usul sama istri saya, kamu jangan yang berangkat supaya bisa bahasa Belanda, tanya-tanya itu ngerti. Aku gak bisa, mau takut, santerku ini. Waduh lah, saya bilang ya sih nih. Lalu di Belanda itu saudara tahu hanya punya 1 teman, 1 anaknya Pak Tony itu, nggak punya yang lain. Lalu kita telegram untuk supaya dijemput. Saudara tahu yang paling bingung saya di mana? Di airport. Bukan di airport sini, airport sana. Sebabnya douanenya selalu tanya 1 orang, 2 orang bersama suami istri nggak boleh. Jaraknya kira-kira 7 meter, 7 sampai 10 meter. Satu. Suami istri maju 2 nggak boleh. 1. Dan ditanyai. Lah anak saya langsung narik baju saya. Pak, ditanyai aku gak bisa londo. Lah aku lah gak bisa londo. Kamu anak gak bisa, bapak ya gak bisa lah ini. Nah nanti piye Pak? Gini saja nih, kamu kan punya Tuhan. Sekarang praktekin. Bagaimana? Gue doa. Itu 2 menit tangking. Aku ya doa, saya bilang, kamu maju bersama saya, katakan dalam nama Tuhan Yesus, jangan tanya apa-apa kamu. Sebabnya kita nggak tahu. Nanti mau tanya bingung. Pokoknya saya bilang, kamu bilang itu, oh saya Pak, praktek, saya bilang. Dalam nama Tuhan Yesus, nggak boleh tanya. Dan kami berdua jangan ditanyai dan nggak boleh, saya bilang. Orang 2, tidak boleh, tidak 1-1. Kita spesial 2 orang. Jadi jangan takut, aku ya takut. Nah, di depan saya ini suami istri bersama, lalu bilang 1-1. Waduh, saya bilang, ya Pak itu tidak boleh. Dia tidak boleh, kita anak raja. Boleh. Saya orangnya praktek pada waktu itu. Terus dia sudah selesai, saya bilang, dalam nama Tuhan Yesus, bilang, dalam nama Tuhan Yesus, jalan bersama. Maju deket. Orang itu tidak bisa tanya. Lihat paspor kita berdua, dilihat tak dia gini. Mulut ini kayak orang disumbat. Cuma gini. Wah, aku bilang, bener dong. Kok kayak orang bisu ya Pak? Iya. Kita tidak tahu apa-apa, dia meleh. Bahasa bodoh, saya bilang pokoknya jalan. Lalu sampai di luar, koper kan mau diperiksa. Saya bilang, dalam nama Tuhan Yesus, anak raja, jalan. Jangan periksa. Nah, ya, saya orangnya lewat terus. Nah, tidak periksa, jalan terus. Lolos, diperiksa repot. Dan di sana kita diantar sampai ke mes di tempat dia. Dan di sana kita dapat tinggal. Tuhan luar biasa, saudara. Saya dulunya tidak tahu apa rencana Tuhan. Ternyata apa yang direncanakan Tuhan semuanya indah luar biasa. Karena apa? Karena ternyata kita dapat
sponsor di sana, teman saya seorang dokter gigi, dan sekarang dia dapat suami. Ternyata suaminya, jodohnya di sana. Saya sampai bilang gini, ya nih, kita itu tidak tahu rencana Tuhan. Kenapa engkau disuruh ke Belanda? Jodohmu di sana kok, saya bilang. Makanya dari SMA dia yang seneng banyak. Tuhan berkata, belum waktunya. Belum jodoh itu bukan jodohmu, belum waktunya. Ternyata jodohnya di negeri Belanda. Saudara tahu. Maka dari itu hidup kita kerap kali apa? Kita mau merencanakan, kita memikirkan sendiri yang terbaik. Tetapi Allah tahu yang lebih baik. Hidup kekristenan harus hidup yang nyata. Alkitab diberikan kepada kita supaya kita belajar. Jangan mengalami seperti Elimelek. Allah punya rencana di dalam hidup Elimelek. Karena Elimelek adalah suami kepala keluarga. Dan Allah punya rencana di dalam jalur Elimelek adalah menjadi nenek moyang Tuhan Yesus. Saudara tahu. Karena ternyata Elimelek ini adalah jalur daripada raja-raja. Allah mempunyai rencana di dalam kehidupan dia. Tetapi ternyata Elimelek tidak mampu untuk melaksanakan rencana Allah. Pada waktu di Yehuda terjadi kelaparan. Di dalam pencobaan kelaparan, mereka melarikan diri ke Moab. Kekristenan kita di dalam masa-masa yang tertentu Tuhan biarkan berkat, biarkan segala perkara kita seolah-olah diangkat. Allah meninggalkan kita, tetapi percaya pandanganmu harus kepada Yesus dan jangan menoleh ke belakang dan jangan berharap kepada manusia. Engkau akan kecewa. Tekuni, percaya bahwa Allah mempunyai rencana di dalam kehidupan keluargamu dan Allah tidak pernah meninggalkan engkau. Apapun boleh terjadi, Allah tetap peliharakan kita. Elimelek dia tidak tahan menghadapi kelaparan. Karena apa? Karena dia kaya raya. Dia bersandarkan akan uangnya, dia bersandarkan akan kekayaannya, dan dia pergi ke Moab. Apa yang didapati? Dia mati di Moab. Dia lari daripada kelaparan, dia malah mendapatkan kematian di Moab. Maka dari itu saudara, kita harus belajar. Dan setelah Elimelek mati, harusnya ini beban ditanggung oleh dua anak laki-lakinya, Mahlon dan Kilion. Tetapi dua anak laki-lakinya pun tidak mampu untuk meneruskan tugas yang Tuhan berikan, rencana Allah ini. Dan dalam waktu 10 tahun ditunggu Tuhan, dia tidak kembali ke Yehuda, mati sekalian. Sekarang tinggal Naomi dengan dua menantunya. Sekarang saya katakan saudara, kenapa malam ini kita belajar akan peranan Naomi. Kenapa Naomi tidak sekalian diangkat Tuhan? Karena Tuhan punya rencana harus terjadi. Kira-kira apa yang dikatakan oleh Naomi, saudara? Naomi berkata, aku pergi ke sana dengan penuh kelimpahan, tetapi aku pulang dengan penuh kekosongan. Dan dia akan mengatakan, Tuhan yang merencanakan yang tidak baik bagiku. Sebab di dalam ayat 21 dikatakan, Tuhan memulangkan aku dengan kosong. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Naomi dia tidak tahu akan rencana Allah. Dia belum mengerti rencana Allah. Dan dia mengeluh. Dia merasa Allah tidak cinta kepada dia. Padahal Allah punya rencana yang luar biasa di dalam keluarga Naomi ini. Mengapa? Karena Allah mau memilih jalur Naomi. Keluarga Elimelek ini menjadi nenek moyang Yesus Kristus. Tetapi kalau seorang suami, kepala keluarga tidak layak, maka ini turun tanggung jawabnya kepada istrinya.
Istri adalah seorang penolong. Tetapi di dalam keluarga apabila suami rencana Allah tidak dapat melakukan, maka dia akan digantikan oleh istrinya. Tetapi si istri ini kerap kali persis Naomi. Ya iya, aku kan istri, kenapa kok aku yang lebih capek-capek? Harusnya kan suami toh yang bertanggung jawab. Suami toh yang cari duit. Kok suamiku malah enak-enak, aku yang cari duit setengah mati. Lalu kalau suaminya mati, ya Tuhan katanya cinta, kenapa suamiku diambil? Ya dah, persis Naomi dah. Nah, kira-kira Naomi ini saudara setuju tak? Waduh, kasihan ya Naomi, menderita, kehilangan suami, kehilangan anak lagi, keberatan mantu lagi. Nah, kira-kira mertua sama mantu perempuan ini cocok nggak biasanya? Hah? Ayo jujur, ayo mantu-mantu di sini dulu. Ayo berani bilang, wah mertuaku perempuan tuh persis lebih baik daripada ibuku. Ada? Tidak ada dah? Tidak ada. Kalau ketemu ya bilang, mah, tapi di luar cerewet. Loh, betul enggak? Lah, bagaimana perasaan Naomi? Suami anak-anaknya mati, ditinggali mantu. Ayo, sepertinya orang itu sudah jatuh ketimpa tangga sekalian, gepeng. Rasanya enggak kuat. Karena apa? Belum tahu rencana Allah di dalam kehidupan dia. Gerutu, marah. Dan Naomi dia mengatakan, di mana kasih Allah? Di mana? Seperti saudara. Maka dari itu saudara jangan cepat-cepat marah. Jangan cepat-cepat untuk gerutu. Belajar firman Tuhan. Allah mempunyai rencana di dalam kehidupanmu yang paling indah. Tapi kalau suami tidak cakap dan tidak mampu melakukan rencana Allah, maka Allah akan timpahkan kepada istrinya. Jangan takut. Allah sanggup lakukan segala perkara. Naomi dia tidak diambil Allah karena Allah masih membutuhkan Naomi. Karena jalur famili ini harus terjadi rencana Allah di dalam hidup mereka. Lalu dua menantu Orpa dan Rut, yang satu kabur karena apa? Karena memikirkan masa depannya suram. Naomi bekas orang kaya, sekarang sudah miskin. Kalau menantunya ikut mertua, yang kerja pasti menantu. Sengsara lagi. Orpa langsung cepat-cepat bilang, cium mertuanya, pulang kembali. Sebabnya apa? Kawin lagi. Daripada menderita ikut kerja jadi sapi peresan mertua. Tapi Rut bukan karena Naomi, tapi Rut mengenal akan Allahnya orang Israel, saudara tahu. Rut dia berkata, Allahmu adalah Allahku. Yang penting di situ, saudara. Karena dia mengenal akan cerita kedahsyatan Allahnya orang Israel. Dan Rut akhirnya ikut Naomi. Mengapa Naomi harus dibiarkan Allah? Karena Boas adalah famili Elimelech. Dan Rut tidak dikenal oleh Boas, tetapi Naomi dikenal oleh Boas. Rencana Allah di dalam kehidupan keluarga, saudara tahu bahwa Allah itu mempunyai jalur kekuasaan yang sudah direncanakan di dalam kehidupan kekristenan kita. Apa yang akan terjadi, Allah sudah tahu. Dan tiap-tiap pribadi saudara, saudara percaya tidak kalau langkah-langkahmu ditetapkan oleh Allah? Tapi kalau engkau berkenan, Allah menetapkan langkah orang yang hidupnya berkenan. Kalau enggak, kayak Elimelech, potong.
Tidak berkenan, potong, singkirkan. Tetapi Allah akan berikan tanggung jawab kepada istri ini. Dan pada waktu Naomi pulang, semua kota itu gempar. Karena apa? Orang kaya sekarang jadi miskin. Nah, saudara tahu kenapa Allah membiarkan Naomi jatuh miskin? Kalau Naomi tidak jatuh miskin, Naomi tidak akan pulang ke Yehuda, ke Bethlehem. Kenapa? Karena dia di Bethlehem masih punya tanah. Nah, terang dicari lagi, miskin-miskin di negeri orang, lumayan-lumayan saya masih punya tanah, tak jual. Loh, pulang dia nyari tanahnya. Ini loh saudara. Allah kerap kali membiarkan kita menderita. Kita mendapatkan masalah. Karena apa? Karena Allah sudah lihat. Saudara sudah mulai keluar daripada jalurnya Allah. Maka dari itu setiap masalah, kesulitan, kesukaran yang menimpa kepada kita harus periksa diri, saudara. Apakah kesulitan ini karena salahku, dosaku, atau memang ujian buat aku? Kalau saudara sudah periksa diri, sudah bertobat, saudara ucapkan syukur. Dan engkau harus ada waktunya membayar. Waktu penderitaan itu ada waktunya. Tapi kita kerap kali berkata begini, bukankah kalau Tuhan sudah ngampuni, itu sudah selesai? Ya sudah memang, tapi secara jasmani engkau harus tetap bayar harganya. Baca Alkitab. Setiap bangsa Israel berbuat dosa, Allah mengatakan, dia harus ditindas oleh bangsa lain. 20 tahun, 40 tahun. Bayangin, ada batas waktunya. Pada waktu bangsa Israel berbuat dosa lagi, dibuang ke Babel. Tuhan berkata, 70 tahun kamu harus di dalam pembuangan. Setelah itu aku baru melawat engkau kembali. Ada waktu yang kita harus bayar harganya. Dan kerap kali di dalam waktu penantian ini, kita tidak mampu untuk apa? Mengucap syukur, dan langkah demi langkah kita bayar harganya. Saudara mau marah, tetap waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Saudara mau mengucap syukur, tetap harus waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Tapi kalau engkau bayar dengan penuh pengucapan syukur, berkat yang nanti datang luar biasa. Dan tepat waktunya kau akan tertolong. Tetapi kalau kamu gerutu, malah mundur lagi. Seperti bangsa Israel. 40 hari jadi 40 tahun. Sampai mati semuanya. Maka dari itu saudara harus belajar dari firman Tuhan. Hidup kekristenan adalah sudah diberikan contoh oleh Alkitab. Supaya saudara belajar, alami, dan jangan mengalami seperti bangsa Israel. Naomi dia pulang kembali dengan kemiskinan. Tetapi dengan cara apa? Dia di situ dituntun oleh Tuhan. Dia kembali lagi ke rumahnya, ke tanahnya. Dan akhirnya Rut harus bekerja untuk memberi makan kepada mertuanya. Tetapi apakah satu kebetulan kalau Rut pergi ke tempat ladangnya Boas? Tidak. Allah punya rencana di dalam kehidupan kita sudah ditetapkan. Dan rencana Allah di dalam kehidupan kita mesti terjadi. Jadi saudara kerap kali di dalam kesulitan, saudara berdoa, tidak bertindak, tapi sembahyang, terus diem, terus akhirnya tidak sampai-sampai. Karena apa? Nunggu, Tuhan kok tidak ngomong-ngomong sih, Tuhan kok tidak ngomong-ngomong. Loh, Tuhan cara ngomongnya itu macam-macam. Bisa ngomong melalui suara, melalui pikiran, melalui hati, melalui mimpi, melalui Alkitab, melalui firman Tuhan, melalui kejadian, melalui penglihatan, nubuatan. Itu terserah. Tapi saudara harus punya motivasi hati yang memandang Yesus. Percaya bahwa Allah akan menuntun langkah-langkahmu asalkan engkau hidup berkenan di hadapan Allah. Yang penting menyenangkan hatinya Tuhan. Ini yang pokok.
Saya ngalami sendiri, saudara, perkara ini. Saya pada waktu pergi ke Israel, dan saya pergi dengan istri saya. Kalau pergi ke Israel itu saya sampai gini. Pada waktu tiba di Israel saya berkata, Tuhan, inikah tanah perjanjian? Kok gersang gini sih Tuhan? Tidak ada apa-apanya gini kok. Batu semuanya, panasnya luar biasa. Kok tanah perjanjian kok gini? Tuhan berkata, engkau jalani dulu, engkau lihat semuanya, nanti engkau lihat. Di dalam kegersangan, buahnya luar biasa. Betul saudara. Tanahnya itu tanah berbatu-batu. Tetapi apa terjadi? Anggurnya luar biasa. Buahnya semua diekspor ke Eropa. Manis-manis. Saya tidak bisa mengerti. Memang benar-benar kita memuji Tuhan. Dari batu karang keluar madu. Wah, Tuhan luar biasa. Demikian juga orang Kristen, Tuhan berkata. Kelihatannya hidup orang Kristen penuh dengan pencobaan dan aniaya. Tapi aku sanggup memberikan damai, sejahtera, dan sukacita senantiasa. Dan apa terjadi? Di sana itu kalau tur jalan terus saudara, capek. Pulang itu rasanya kepengen tidur. Dan tidur set, kalau tidur itu set sampai pagi baru bangun lagi. Siap lagi, sudah berangkat lagi. Jadi jam 7 makan, jam setengah 8 siap masuk bis, jam 8 start, jualan lagi. Wah, malam tiba, makan, tidur, blok. Wah, waktu di Israel di sana apa terjadi? 3:30 dibangunin Tuhan. Rasanya mata itu kelep. Tuhan bilang, bangun sembahyang. Aduh, ngantuk Tuhan. Rasanya itu capek, ngantuk. Lalu Tuhan berkata, aku datang, engkau mau enggak menemui aku? Oh, mau. Mata ini ngelek-ngelek ya, saya bangun kerangkeng. Saya bilang, aku mau. Saudara tahu, pada waktu saya bangun, saya menyembah dia, apa terjadi? Dia datang sendiri. Waktu dia datang sendiri, mata saya langsung biar. Kayak orang kesetrum, ketemu pacar, mananya ngantuk. Tuhan, kau datang sendiri. Wah, saya terlalu senang luar biasa, saya pengen ngobrol. Tuhan berkata gini, Yusa, engkau ini di mana? Saya bilang di tanah Israel. Kamu di Yerusalem sekarang ini. Saya pas di Yerusalem ini. Lalu Tuhan berkata, seperti aku menemui Salomo, saat ini aku menemui engkau. Nah terus apa Tuhan? Aku menemui engkau dan aku bertanya kepadamu sekarang. Kamu boleh minta apa saja, aku berikan sekarang. Pikir, kamu mau minta apa? Bayangin saudara. Langsung saya modelnya, saya ya tak tegasi lagi. Minta apa saja? Apa saja kamu minta, aku berikan. Seperti saya janjikan kepada Salomo. Bayangin saudara. Kira-kira kalau saudara ditanyai Tuhan Yesus pribadi, tanya gitu, minta apa? Minta pinter, minta mujizat. Ayo, saya sebagai penginjil, kira-kira minta apa? Minta karunia. Saya tidak berani saudara. Saya malah apa? Berdoa kepada Roh Al-Kudus. Roh Al-Kudus kan dalam hati saya, penolong saya. Saya berdoanya begini, Tuhan Roh Al-Kudus, engkau kan penolongku, yang menuntun aku dalam seluruh kebenaran. Engkau yang tahu isi hatinya Tuhan Yesus. Apa yang aku harus minta? Roh Kudus ngomong dalam hati saya begini. Yusa, siapa yang membuat kamu datang ke Israel? Tuhan Yesus. Siapa yang membiayai kamu? Tuhan Yesus. Siapa yang menjadikan kamu hambanya? Tuhan Yesus. Siapa yang ngajar kamu Alkitab? Tuhan Yesus. Siapa yang memampukan kamu dapat melakukan penginjilan ini? Tuhan Yesus. Jadi pikirkan. Ini loh saudara, satu perkara yang saya selalu dapat pelajaran daripada Roh Al-Kudus bagaimana? Seorang penolong, Roh Al-Kudus adalah penolong.
Dia adalah menolong engkau untuk mengarahkan, memberikan saran, tetapi tidak mengambil keputusan. Ini perhatikan. Dia cuma mengarahkan, memberikan saran, dan memberikan segala alternatif apa yang harus kamu pikirkan. Kemudian yang mengambil keputusan adalah manusia sendiri. Ini jangan salah. Saudara kerap kali berkata, Tuhan pilihkan yang terbaik, engkau yang memutuskan. Tuhan berkata, aku berikan kamu hak untuk memilih karena engkau teman sekerjaku. Inilah saudara. Dan ini yang kerap kali saya tidak mengalami ini cuma sekali, beberapa kali. Dan Roh Kudus berkata, siapa yang menetapkan kamu, siapa yang memberikan kekuatan, siapa yang memilih, siapa memilih. Ini, oh Tuhan Yesus. Jadi pikirkan. Ini saudara. Lalu pada saat itu saya mulai analisa. Oh kalau gitu, gini, aku ngerti Tuhan. Aku mesti minta kepada Tuhan Yesus. Apa? Roh Kudus berkata, minta satu karunia. Apa? Dapat menyenangkan hatinya Tuhan setiap saat. Roh Kudus bilang, pinter, jawab. Lalu saya jawab, Tuhan Yesus, aku sudah tahu, saya minta satu perkara. Apa? Saya lihat itu Tuhan sudah mesem-mesem. Dia sudah tahu kok. Apa yang saya mau minta kan, saya ngomong-ngomong sama Roh Kudus kan dia tahu. Dia mesem-mesem sedang. Apa? Terus aku bilang, satu perkara aku minta, karunia daripadamu untuk engkau berikan kepadaku. Setiap saat aku dapat menyenangkan hatimu. Dan Tuhan berkata apa? Berbahagialah engkau hambaku. Salomo tidak minta itu. Semua hambaku tidak minta itu. Mereka jatuh. Tetapi kalau engkau minta ini, kau tidak akan jatuh. Kalau kita setiap saat bisa menyenangkan hati ini Tuhan, kan tidak akan jatuh. Betul gak? Dan Tuhan berkata, karena engkau minta karunia itu, aku berikan kepadamu. Dan kalau engkau menyenangkan hatiku setiap saat, apa saja yang aku punya menjadi engkau punya. Wah, saya bilang, amin Tuhan, aku dapat segala-galanya. Apapun yang engkau minta, aku berikan. Karena engkau dapat karunia menyenangkan hatiku setiap saat. Inilah saudara. Maka dari itu saudara harus tahu. Di sini Naomi tugasnya apa? Loh, perempuan ini disebut apa? Penolong. Jadi yang memutuskan siapa? Suami. Jadi kalau ada apa-apa, sarankan. Kecuali kalau suaminya ngomong gini, udahlah putusin kamu. Hak. Karena dia dipotong seperti Elimelech. Saudara tahu, suami-suami yang tidak dapat menduduki rencana Allah akan dilegalisir kepada istrinya. Tetapi istri harus sadar, jangan mendahului dulu. Tapi mesti ditanyakan suami. Kalau suami bilang, ambil putusan sendiri, amin. Nah, kesempatan kamu ambil panunya itu pimpinan hak. Maka dari itu kita harus belajar bagaimana kedudukan Roh Kudus di dalam hidup kita, kedudukan kita sendiri sebagai manusia yang diciptakan Allah di dalam keluarga itu sebagai apa? Sebagai suami, sebagai istri, dan sebagai anak harus tahu. Dan kita jangan melampaui hak itu. Di sini kita akan belajar apa yang dilakukan oleh Naomi. Setelah Naomi dia menjalankan semua rencana Allah itu dengan tidak sadar meskipun dia menggerutu. Akhirnya Rut ketemu dengan Boaz. Apa terjadi? Di dalam Fatsal 4 ayat yang ke-15 atau ayat 14 mulai. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel.
Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Saudara tahu, Allah mempunyai rencana yang luar biasa. Setelah Naomi dia memangku cucunya, dikatakan oleh orang kampung dan orang di kota itu berkata apa? Anak laki-laki ini dari siapa? Bukan dari Ruth, tapi dari Naomi. Karena jalur ini, jalurnya Elimelech. Dan rencana Allah melalui Elimelech. Dan setelah Naomi memangku anak Ruth ini, dia baru mengetahui rencana Allah. Karena dari situ keluar Isai, keluar Raja Daud. Dan dia boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Rencana Allah luar biasa. Kira-kira saudara kalau sudah tahu bahwa jalurnya jadi Naomi diambil neneknya Yesus Kristus nantinya, mau enggak jadi Naomi? Mau setelah tahu. Dulunya gerutu. Maka dari itu saudara, jangan gerutu. Kita percayakan hidup kita, masa depan kita kepada Allah kita. Dia lakukan segala perkara. Sekarang kita baru menabur dengan penuh tangisan. Pada waktunya kita akan menuai dengan penuh sukacita. Amin. Mari kita berdoa. Firman-Mu sudah hamba sampaikan pada malam hari ini. Jikalau pada malam hari ini ada banyak Naomi yang sedang merasa terhimpit tugasnya, beratnya, bebannya, bahkan kehilangan suami secara pekerjaan, kehilangan suami secara kenyataan tidak dapat mengambil keputusan. Kehilangan suami karena memang sudah engkau ambil. Dan bahkan kehilangan anak-anak lakinya. Tuhan, kami mengucap syukur kalau firman-Mu menggugah kami dan membangunkan kami. Bahwa kami mau mengucap syukur kepadamu. Tetapi jikalau di sini ada laki-laki semuanya dan menyadari bahwa kedudukan mereka adalah kepala keluarga, jangan sampai seperti Elimelech dan engkau tebang mereka. Sekarang masih ada kesempatan buat mereka bertobat dan kembali menghadap kepadamu dan menyatakan apa rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan, dan kami mau melakukannya. Kami tidak mau melarikan diri lagi daripada hadapan-Mu, daripada kesukaran, daripada rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Dan anak-anak pada saat ini ada di tempat ini, biarlah anak-anak juga menghadap kepadamu Tuhan, jangan jadi Mahlon dan Kilion. Sehingga mereka menyadari bahwa anak-anak mempunyai jalur lurus yang Engkau kehendaki di dalam rencana keluarga. Dan anak-anak pun dapat meneruskan rencana-Mu dan keluarga yang Engkau sudah pilih di dalam kehidupan kami. Tuhan, jadikan kami kemuliaan-Mu. Jadikan kami alat-Mu dan saksi-Mu. Sehingga benar-benar kemuliaan-Mu dapat dinyatakan dan kami boleh mengucap syukur karena kami tahu rencana-Mu demikian indah. Nama Naomi dicantumkan dalam Alkitab, seluruh orang Kristen mengenal dia. Tuhan, kami mohon ampun karena kerap kali kami menggerutu, kami merasa berat. Tapi malam hari ini kami mengucap syukur karena Engkau pilih kami. Terima kasih Bapak. Jadilah rencana-Mu dalam hidup kami. Dan mari Tuhan Roh Kudus tuntun kami dan kuatkan kami untuk menuju kepada kesempurnaan. Karena kami tahu rencana-Mu indah dalam hidup keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur semua perkara. Amin.